Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Astaghfirullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang insya Allah materi kali ini adalah kita akan membahas tentang iman kepada Asmaul Husna. Sekali lagi, kita akan mempelajari tentang iman terhadap Asmaul Husna. Dengan tema aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Asmaul Husna. Adapun Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada materi ini adalah tentang Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Dan insya Allah dari pembelajaran ini kita akan memperoleh nilai dan perilaku mulia tentang pribadi yang dermawan, pribadi yang jujur atau amanah, pribadi yang tawakal, pribadi yang tangguh, pribadi yang toleran, pribadi yang adil, dan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak sekalian, Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Kita jelaskan dulu tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri daripada dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha zahalal jannah. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak sekalian,
Maka dari itu marilah kita pelajari dan pahami satu persatu dari Asmaul Husna tersebut. Satu, Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Yang kedua adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Al-Mu'min, artinya Dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Yang ketiga adalah Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya. Selanjutnya nomor 4 adalah Al-Matin. Artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Dan yang kelima adalah Al-Jami. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Al-Jami. Secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan, yang maha menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Selanjutnya adalah yang keenam, Al-Adl, artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Dan yang ketujuh adalah Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur. Oke anak sekalian, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menerapkan perilaku mulia yang sesuai pelajaran kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna. Kita sebagai orang yang beriman wajib merealisasikannya atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Asmaul Husna kita akan bahas dengan contoh-contoh sebagai berikut. 1. Menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim, yaitu maha pemurah, sehingga sebagai wujud keimanan tersebut kita harus menjadi orang yang pandai membawa kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta maupun bukan. Wujud kedermawan tersebut contoh dalam kehidupan kita. 1. Kita selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal, ya, setiap hari Jumat ataupun selain hari Jumat, ya. Yang kedua, kita senantiasa membantu teman yang sedang dalam kesulitan atau meminta pertolongan kepada kita. Yang ketiga, kita senantiasa menjamu tamu yang datang ke rumah kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya, itu contoh daripada sifat dermawan, contoh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim, yaitu Maha Pemurah. Selanjutnya, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman.
Ini perwujudan dari meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min. Contohnya, kita menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Kita senantiasa menyingkirkan apa-apa yang membahayakan pengguna jalan, contohnya mungkin duri, paku, atau benda lain yang membahayakan mereka. Selanjutnya, kita akan senantiasa membantu orang tua, saudara kita, ya, atau anak-anak, ya, yang akan menyeberangi jalan raya ketika menyeberang di jalan raya. Itu adalah merupakan perwujudan daripada sifat Allah Al-Mu'min. Selanjutnya, kita akan membahas contoh-contoh dari perwujudan meneladani sifat Allah Al-Wakil. Contohnya adalah kita menjadi pribadi mandiri yang melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Kita senantiasa bekerja. Kita senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib seseorang yang tidak mau berusaha, ya. Selanjutnya, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Ini adalah merupakan perwujudan meneladani dari sifat Allah Al-Matin, yang maha kokoh. Contohnya, kita tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Selanjutnya, kita pun kuat dan senantiasa sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Selanjutnya, perwujudan meneladani sifat Allah Al-Zami, ya. Ini merupakan karakter pemimpin. Contohnya, mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, ya. Kita rajin melaksanakan sholat berjamaah, ya. Kita senantiasa hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Itu adalah contoh daripada sifat Allah Al-Zami. Selanjutnya, perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Adl. Contoh sebagai berikut. Senantiasa kita tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun dia saudara atau teman kita. Kita senantiasa menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Dan yang terakhir, meneladani sifat Allah Al-Akhir. Dengan contoh, kita selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu, patuh dan taat, hormat kepada orang tua dan guru, ya, dan sebagainya. Dan kita senantiasa meninggalkan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti menzalimi, menganiaya, menyakiti orang lain, ya, mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua, ya, dan larangan-larangan lainnya. Oke, anak-anak sekalian, mungkin itu untuk pelajaran materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Orang yang beriman akan menjadikan 7 sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu dalam Asmaul Husna, adalah merupakan pedoman hidup, ya. Marilah kita mengimplementasikan, merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk di dunia dan akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.